Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita beruntung malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan. Kita hadir baik secara langsung ataupun secara virtual, secara streaming. Berkumpul jiwa kita, hati kita, niat kita, semangat kita di dalam bersalawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah, meneladani Rasulullah dan meneladani para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi secara sempurna ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah titisan darah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu birraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah keturunan Rasulullah. Mereka anak Rasulullah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad bukan sekedar hubungan darah saja, tetapi hubungan keilmuan, hubungan kewalian, hubungan akhlak, hubungan adab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami idza jaa bis-sidqi alladhi huwa sullamun ila kulli khair nala kulla marami. Sesungguhnya warisan-warisan mereka ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Ilmu-ilmu mereka ada pada kami. Asrar, rahasia-rahasia mereka enggak hilang, tetap ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Silakan, yang mau tanya, tanya. Yang mau datang, yang mau ngambil, saya berikan. Tapi dia datang, ja'a bis-sidq, membawa kesungguhan. Dia datang membawa sidik, membawa kesungguhan, yang mana sidik dan kesungguhan tersebut adalah tangga yang menyampaikan orang kepada segala harapan. Bahkan hal yang tertinggi itu bisa dicapai dengan sidik, dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sidik tersebut sampai dikatakan para wali-wali ada, para musallikin, guru-guru, para syuyukh yang menempuhkan orang ke jalan kewalian ada, kata Imam Al-Haddad. Tetapi indal insaf ma fugida illa siddiq. Kalau kita mau sadar diri, semuanya ada, yang enggak ada satu, as-siddiq, kesungguhan. Enggak ada kesungguhan di dalam mencari, enggak ada kesungguhan di dalam menempuh jalan yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Bahkan tentang kesungguhan tersebut, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau udah bilang, lebih dari beliau wafat 310 tahun yang lalu. Ini omongan udah hampir 350 tahun. Beliau utarakan, madas sidgu wa ahlus sidgi ya sa'adu gad madaw fala tatlubanna sidga min ahli zaman. As-sidq, kesungguhan, udah enggak ada. Udah punah. Sifat kesungguhan sudah punah. Orang-orang yang memiliki sifat itu udah pada mati, udah pada punah juga. Madha sidqu wa ahlus sidqi ya sa'du gad madha fala tatlubanna sidqa. Kamu mau cari cuma buang-buang waktu doang, kagak ada. Tidak ada orang yang memiliki sifat kesungguhan tersebut, dan sifatnya itu sendiri sudah punah. Mau dicarinya pun juga susah, setengah mati. Falaysa lahum sidqun. Orang yang ada zaman sekarang, mulai dari kalangan ulamanya, santrinya, pedagangnya, pemimpinnya, orang khususnya, orang awamnya, semuanya walaysa lahum sidqun, enggak punya kesungguhan, enggak punya sidq kepada Allah. Hubungannya sama Allah enggak sidq, enggak benar-benar. Wala ya'rifunahu, jangankan bersifat-sifat sidq, kenal apa itu sifat sidq aja enggak kenal. Apa itu sidq?
yang dibungkus pakai daun atau yang mana, dia nggak tahu apa itu siddiq. Wala ya'rifunahu. Gadir tabaku fi lujjatil man wad-daran. Semuanya itu sudah bergelimang di dalam ombak, di dalam samudra kebodohan, di dalam samudra kotoran, kotoran hawa, kotoran nafsu, kotoran obsesi duniawi, kotoran kedengkian, kotoran nafsu, kotoran syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai Imam Al-Haddad bilang, fa aina ulit taqwa, aina ulun nuha, aina ulul igan wal ilmi was sunan. Mana dia orang yang punya taqwa, mana dia orang yang punya al-igan, mana orang yang punya keyakinan, mana orang yang punya keilmuan, mana orang yang menjalankan sunnah dengan kesungguhan. Akulluhu aina rijal muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim. Mana wali-wali besar yang diteladani perbuatannya dan ucapannya, perbuatannya dan ucapannya. Yang ada sekarang orang ngomong bagus, tapi ikutin perbuatannya kamu masuk neraka. Ikutin ucapannya masuk surga, tapi ikutin kelakuannya masuk neraka. Yang ada sekarang begitu. Yang ada sekarang seperti itu. Aina rijal al-muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim ya sa'du fi sirri wal 'alan. Akulluhum matu, akulluhum fanu, amistataru lamma ta'azamat al-mihan, wa lam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilmi was sunan. Apa mereka semuanya udah pada mati? Apa mereka semuanya udah pada musnah punah? Atau mereka menyembunyikan diri ketika kemaksiatan, kebodohan, kezaliman merajalela di mana-mana, mereka menyembunyikan diri. Walam yabqa khair, enggak tersisa lagi kebaikan di zaman dan di penghuni zaman tatkala mereka memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah yang ada, yang terjadi di zaman kita ini. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dari kecilnya lihat tiap hari itu pulang dari TPA, mampir Masjid Maghalid atau Masjid Ba'alwi, beliau salat antara 200 sampai 300 rakaat. Tiap hari, masih kecil, begitu kerjaan beliau, begitu amalan beliau. Bahkan disebutkan bahwasanya enggak ada satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah melainkan udah beliau kerjakan. Enggak ada satu kitab pun di Hadramaut melainkan dia baca, atau paling kagak dia tahu apa isinya. Apa yang terkandung di dalamnya secara umum. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Kesibukannya dengan ilmu, kesibukannya dengan ibadat, kesibukannya dengan amalan, kesibukannya dengan dakwah, sampai dikenal Qutbud Da'wah wal Irsyad. Qutb, wali yang menjadi poros dakwah, wali yang menjadi poros al-irsyad, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Wa huwal imam al-muhtada, beliau adalah seorang imam yang mana manusia mendapat hidayat dengan berkat beliau. Fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihun binurihil wagadi. Setiap orang yang menempuh tariqah setelah Imam Al-Haddad, maka mau enggak mau mereka menempuh tariqah ini berkat petunjuknya Imam Al-Haddad. Mengambil manfaat dari Imam Al-Haddad. Berjalan menempuh jalan ini bersumber penerangannya dari lenteranya Imam Al-Haddad. Setiap orang yang menempuh jalan ini setelah Imam Al-Haddad, sampai dibilang beliau di kitab-kitabnya banyak mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin diringkas dalam satu qasidah 10 bait syair. Qasidat alaika bitaqwallah yajma' ma fi Ihya Ulumuddin. Itu qasidah alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, itu memadukan, menggabungkan semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya kecil, diringkas Ihya itu dalam kitab Nasaih Diniyah. Abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abid al-ghayy wal ifsadi. Nasihat nasaih beliau, nasaih kitab Nasaih Diniyah beliau itu memadukan, menggabungkan ilmu-ilmu yang banyak yang menjadi petunjuk bagi masyarakat, yang menolak syubhat-syubhat di dalam thariqah, di dalam akidah, di dalam suluk, di dalam beragam hal. Radhiyallahu anhu ardhah, diringkaskan semuanya dalam kitab tersebut. Wa hadzal Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inilah beliau yang
banyak mengutip dari Imam Al-Ghazali. Ulama bilang, seandainya Ghazali hidup di zamannya Imam Al-Haddad atau setelah Imam Al-Haddad, niscaya Ghazali yang akan menukil dari kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia yang bakal ngambil dari Nasuhaddinnya, dia yang bakal ngambil dari Imam Al-Haddad. Mengambil dan menukil dari kalam dan ucapan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wahakadha. Sampai dibilang bahwasanya ciri ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama akhirat senang dengan kitabnya Ghazali, senang dengan kitabnya Sya'rani, senang dengan kitabnya Imam Al-Haddad. Adapun ulama akhirat, mereka senang dengan kitabnya Ghazali, Sya'rani dan Imam Al-Haddad. Ulama dunia enggak demen dengan kitabnya Abdullah Haddad, enggak senang dengan kitabnya Ghazali, enggak senang dengan kitabnya Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum wardahum, sebab kitab mereka mengajak manusia dari dunia menuju akhirat, untuk mengejar akhirat, untuk mencari akhirat. Ada satu orang min alil khatib atau dari alil bafadhal min al-muhibbin pergi haji. Kemudian setelah haji niatnya dia mau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada sebuah kejadian yang membuat beliau harus pulang ke bandar, ke pelabuhan, naik kapal pulang ke Hadramaut. Mau nggak mau, kalau nggak dia bakal terdampar di situ. Akhirnya dia pulang di kapal tuh sepanjang malam tuh, sepanjang perjalanan dia nangis karena nggak bisa ziarah ke makam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam perjalanannya tersebut dia lagi nangis, tahu-tahu dia tertidur. Saat dia tertidur bermimpi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang, "Ya fulan, kamu bakalan pulang ke Tarim." Ya, di Tarim itu ada kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kamu jangan sedih, walaupun gak bisa ziarah kepadaku. Ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Al-Haddad tuqda 70 hajah. Ketahuilah bahwasanya ziarah ke kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad itu dikabulkan 70 hajat. 70 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dikubur di Jakarta sini, di Condet sana di Al-Hawi. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam Tajul Aras, beliau bilang bahwasanya itu orang kalau dia dalam kitab membaca nama seorang wali, dia baca manaqibnya wali-wali, atau paling enggak dia ngebaca namanya wali-wali di dalam kitab, faka'an nama zarahu. Itu seolah-olah dia berziarah kepada wali tersebut. Ini hari kita ngumpul di sini, kita mengenang Al-Imam Al-Haddad. Masya Allah, bagaikan kita berziarah kepada beliau. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, ala basyari jadat sahaib rahmatul bar, wa hayyahum birawhi ridha rabbi wa basyar, biha sadatuna wa syuyukhul arifuna, wa ahluna wa ahbab qalbi naziluna, wa manhum fi sarair fuadi qatinuna, bisahat turbuha min zakiyil misik a'tar, manazil khair sadah, likulli nas qadah, mahabbatuhum sa'ada ala ya bakhat man zarahum bisidq wandar ilaihim mu'tani kul matlubuh tayassar. Beruntung orang yang ziarah kepada mereka, semua niat dia, hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia mau cari solusi udah pada mentok, mau cari obat udah pada bingung, mau cari jalan keluar nggak tahu mesti kemana. Ulama bilang, idza ta'assarat 'alaikum al-umur fa'alaikum biziaratil kubur. Kalau kalian udah mentok, mencari solusi nggak ketemu, ziarah ke kuburan. Ya bakhat manzarahum bisidq wandar ilaihim mu'tani kul matlubuh tayassar. Ziarah kepada mereka, semua harapan dia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hadza Imamul Haddad, satu aja, satu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ziarah kepada dia dikabulkan 70 hajat. Wah, di situ masih banyak. Ada kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Abdurrahman Al-Saggaf, yang setiap hari hatam 4 kali Quran, siang malam 4 kali Quran, sehari semalam 8 kali hataman Al-Quran. Fa'ala quburihim fadur fal khair indahum yadur anwaruhum tamli sudur arwahum fiha hudur. Keliling tuh, ziarah ke kuburan mereka, arwah mereka senantiasa berada di kuburan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka para awliya, dengan berkat mereka para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Hadzal Habib Abdullah Al-Haddad sampai dibilang garrat bihi ainun Nabi Muhammadin.
Nabi girang sama dia. Nabi gembira. Ini merupakan salah satu cucu Nabi yang terbaik. Cucu Nabi yang terbaik, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu kitab yang Nasaih Diniyah. Tahu gak diterjemahin dalam berapa bahasa? Belasan puluhan bahasa. Bahasa Inggris ya, bahasa Perancis ya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia aja ada berapa versi terjemahan. Belum lagi dalam bahasa Melayu. Di antara terjemahan yang paling indah ada terjemahan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumait, kakak dari mufti Singapura, Ami Isa bin Muhammad bin Sumait. Itu di antara terjemahan yang paling indah itu terjemahannya beliau, Ami Ahmad bin Muhammad bin Sumait, alaihi rahmatullah. Yang beliau banyak khidmat kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian juga diterjemahkan dalam banyak bahasa, sampai ada satu bahasa Afrika, Sawahili atau apa, yang kita nggak tahu kayak bagaimana itu bahasanya. Saking luasnya. Wa kana Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Beliau aktif berdakwah di wilayah Afrika. Di situ beliau menyebarkan ratibnya Imam Al-Haddad. Beliau menyebarkan kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai yang masuk Islam di tangan beliau di masa hidupnya itu lebih dari 100.000 orang. Yang masuk Islam di tangannya atau di tangan orang yang masuk Islam di tangan beliau. Radhiyallahu anhu wa ridha. Wa hakadha. Dan di antara para guru-guru kita yang memiliki kepedulian tinggi dengan kitab-kitabnya Al-Imam Al-Haddad, khidmat kepada Magam Al-Haddad, khidmat kepada kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada Al-Habib Yahya. Al-Habib Yahya Al-Idrus, Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Ada Al-Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Beliau terobsesi dengan kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Luar biasa. Sampai juga beliau Tathbitul Fuad, dia yang tahqiq, dia yang teliti, dia yang periksa, begitu. Sudah pernah dicetak sebelumnya, tapi beliau teliti lagi hingga keluar cetakan yang betul-betul musahhahah. Dengan ta'liknya beliau punya perhatian besar terhadap kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu beliau di malam yang semacam ini, 7 Dzulqa'dah, pas hari haulnya Imam Al-Haddad. Beliau bikin majelis kayak begini di Jeddah sana. Bikin majelis seperti ini untuk ta'zim, bikin haul Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian sepanjang ceramahnya yang dibahas tentang Imam Al-Haddad, terus dia bilang orang nggak tahu kalau ini malam yang sama dan tanggal yang sama dan bulan yang sama dengan wafatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu habis ngomong begitu, udah selesai ceramahnya, beliau duduk dikumandangkan qasidah faya nafahatillah wa ya atafatihi sampai akhir qasidah. Begitu sampai kepada ucapan Imam Al-Haddad yang berbunyi faya abwabil gobul tafattahi, wahai pintu-pintu gobul terbukalah. Hadal Habib Yahya ngelihat ke atas, tahu-tahu jatuh ke samping. Jatuh. Digerakin udah nggak sadarkan diri, dipanggil dokter udah meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Limithli hadza falyamalil amilun. Orang kalau mau mati kayak begini. Orang kalau mau beramal yang kayak begini. Masya Allah. Kita selalu doa, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim. Matikan kami di jalan mereka. Amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kita mau mati di jalan mereka dalam keadaan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Tapi orang yang mati di jalan mereka, yang hidup di jalan mereka, hidupnya sibuk sama mereka. Anal haimul maftun fi hubbi sadatin, kata Imam Al-Haddad. Aku adalah orang yang linglung, yang terobsesi, tergila-gila di dalam cinta kepada para wali-wali. Siapa yang bilang? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Orang yang tergila-gila, terobsesi. Saking terobsesinya dengan wali-wali, ibaratnya linglung. Udah enggak linglung akan apa? Bukan linglung akan akhirat. Bukan linglung akan agama. Bukan linglung akan ilmu. Linglung akan dunia. Linglung nggak tahu siapa jadi presiden, siapa jadi menteri, siapa jadi pejabat. Dia linglung nggak tahu siapa yang naik, siapa yang turun. Dia linglung nggak tahu ada kejadian apa. Dia nggak tahu. Kenapa? Khalas. Masyghul billah.
sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Haddad bilang ana masyghul bilaila an jami'il kaun jumlah. Idza qil man dha? Qul huwa sab al-muwallah. Akhadhathu ar-rah hatta lam yubaqi minhu fadlah. Rahu unsin, rahu qudusin, laysat ar-rah al-mudillah. Allah. Saya sibuk sama Laila. Tahu gak Laila? Laila sebuah istilah yang dipakai para kaum arifin untuk mendekatkan faham kita tentang yang dicintai. Kita kalau disebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali, ya pemahaman kita cetek. Tapi kalau ketika disebut cinta kepada kepada bunga desa, cinta kepada orang yang paling cantik, cinta kepada anak gadis dari sini, anak gadis dari situ. Oh, nyambung kayak begitu cintanya. Nah, dikasih perumpamaan satu nama Laila. Kata Habib Ali Habsyi, inda Laila, inda Lubna, inda Rabbatil Khiyami. Saya kepengennya nginep sama Laila, nginep sama Lubna, nginep kepada orang-orang yang punya kemah sendiri tuh. Begitu. Kemana? Orang mabuk, nyambungnya memang kagak benar. Tapi al-awliya was-salihin kullun ala Laila yughanni. Masing-masing punya Laila versi sendiri. Dia Laila yang cemong. Dia Lailanya begitu, Laila yang peot. Wa amma hadza Lailanya mereka ma'rifatullah. Lailanya mereka munajat kepada Allah di tengah malam. Lailanya mereka tuh Al-Qur'an. Saya sibuk sama Laila yang beginian. Saya sibuk sama Al-Qur'an, sibuk sama zikir, sibuk. Enggak tahu di luaran ada apa, enggak ngerti, enggak paham, enggak tahu, kagak mau tahu. Kagak mau tahu. Yang dulu komplain, sok tahu. Ini malam enggak disebut. Dulu raja-raja komplain, ente akhirat mulu, dunia juga penting. Setelah wafat mereka berapa hari dilupakan. Enggak disebut. Imam Al-Haddad 310 tahun masih disebut. Masih dimuliakan. Masih dikaji ucapannya, diambil ilmunya. Diambil manfaat dari beliau radhiyallahu anhu arda. Beliau bilang ana masyghul bilaila. Saya sibuk dengan lailanya saya. Dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking sibuknya, sibuk an jami'il kaun jumlah, enggak ngeh dengan alam semesta seluruhnya, apa yang viral, apa yang beredar, apa yang ada di jagat persilatan, begitu. Saya enggak tahu ada apaan di sana, enggak tahu. Ditanya, "Manda? Siapa ini orang yang sibuk dengan Laila, yang linglung dalam cinta? Siapa dia?" Huwa sab al-muwallah. Dia adalah seorang pecinta yang udah tenggelam dalam cintanya, udah enggak ngeh, enggak hirau dengan apapun. Kenapa? Dia mabuk. Mabuk bukan dengan anggur. Mabuk bukan dengan alkohol. Tapi mabuk dengan sebutan Nabi Muhammad. Mabuk dengan ma'rifatullah. Akhadhathu rah hatta lam yubaqi minhu fadlah. Itu dia mabuk sampai udah mabuknya dia udah enggak menyisakan apapun pada dirinya, khalas. Udah sibuk sama begituan. Udah enggak tersisa dari dirinya apapun juga, enggak kepengen apa-apa kecuali begitu. Imam Al-Haddad bilang, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati urwati al-wathqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka agamaku, sunnahku, jalanku, taliku yang paling kuat, dan hal yang paling afdal yang saya punya. Hal yang paling afdal yang saya punya, cinta kepada mereka. Ngikut di jalannya mereka. Beliau bilang, sa'ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Kita jangan cuma sekedar muji, berbangga, memuji-muji mereka. Tapi kita kalau nggak ikut di jalan mereka, memalukan kalau kita nggak ikut di jalannya mereka. Namun, ikutlah di jalan mereka. Imam Al-Haddad bilang, saya bakal memotivasi diri saya untuk meneladani jalan mereka sampai saya dibaringkan di dalam kubur. Saya nggak bakalan nyimpang dari jalannya mereka. Nggak bakal menyimpang dari jalannya mereka. Nah, kita sekarang
di hadapan kita, ilmunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, metode beliau, jalannya beliau, tahu musibah kullal musibah. Segala musibah itu ketika kita menganggap kita mencapai sesuatu yang enggak dicapai oleh Imam Al-Haddad. Kita punya kelebihan yang Imam Al-Haddad enggak punya. Imam Al-Haddad enggak ngerti zaman kita, saya ngerti. Imam Al-Haddad enggak tahu keadaan negeri kita, saya ngerti. Imam Al-Haddad metodenya udah usang, enggak bisa dipakai lagi. Begitu, saya lebih ngerti, lebih paham tentang keadaan negeri saya, tentang apa yang saya lakukan, yang harus saya lakukan. Ada musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya ketika dia berpaling dari jalannya salaf. Ketika dia menganggap yang dia punya lebih baik dari apa yang dimiliki oleh para salafnya. Itu musibah yang sebenarnya. Dan ketahuilah, buktinya orang-orang yang meninggalkan jalan leluhurnya, masalahnya bukan pencapaian pribadi yang dia raih, tidak. Tetapi dia nggak ngambil jalan bapaknya, moyangnya, dia ambil jalannya orang lain. Itu musibahnya. Padahal dia punya berlian, berliannya ditukar sama kotoran kambing. Dia punya permata, permatanya ditukar sama kerikil. Itu adalah kebodohan yang sebenarnya. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul ugul mailul furu' az-zakiyah an tariqil usul. Bingung pikiran saya. Orang kalau mau bingung sama hal yang beginian. Kenapa? Ketika keturunan wali-wali besar, dia tinggalin jalan leluhurnya. Dia tinggalin jalan guru-gurunya. Begitu. Dia nempuh jalan orang yang gak jelas. Kita udah punya berlian, kita punya silsilah zahabiyah. Jalan yang terbaik. Tugas kita pegang ini jalan dengan sebenar-benarnya. Terakhir, dulu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau cerita, ada satu orang dari keturunan Alawiyin, keturunan wali-wali, keturunan Nabi Muhammad. Tariqah yang benar, tariqah yang benar. Tapi bukan tariqah bapaknya dia. Bukan tariqah leluhurnya, bukan tariqah gurunya. Tariqah yang benar dari tariqah tasawuf. Sehingga dia tinggalkan tariqah alawiyah yang dia punya. Dia ngikut kepada tariqah yang dia kira ini bagus. Padahal emang bagus. Cuma dia buang berlian, begitu. Dia cari logam biasa ke situ. Karena inayah dari Allah Ta'ala dan asuhan dari Allah berkehendak untuk ngembalikan ini orang ke jalan yang benar, ngembalikan ini orang ke jalan leluhurnya, maka ketika malam hari dia tidur, dia mimpi. Seolah-olah dia udah meninggal dunia, kiamat telah datang. Saat kiamat telah datang, maka nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami panggil setiap orang dengan imamnya mereka. Masing-masing itu datang dengan imamnya. Maka di sini Al-Faqihil Muqaddam, Al-Imam Al-Saggaf, Al-Imam Al-Haddad, Masya Allah, para wali-wali dari Sadat Bani Alwi ngumpul mereka satu rombongan. Dan dari tariqah nih orang nih, wali-wali dari tariqahnya dia ngumpul di jalan yang lain. Karena dia berasa saya ngikut tariqah mereka, dia pergi ke tariqah tersebut. Nyampe ke situ, pemimpin tariqah itu, pendiri tariqah tersebut, kamu sayyid, keturunan Ba'alawi. Tempat kamu bukan di sini, saya nggak berani nerima kamu. Oh, saya bertahun-tahun hidup menjalankan tariqah kamu. Kagak, nggak diterima. Saya nggak punya izin. Dan kamu nggak punya izin buat masuk ke tariqah saya. Sono, tempat lo bukan di sini. Dia pulang, pergi ke kelompok Bani Alwi. Ini di hari kiamat dalam mimpi. Masuk ke situ, tahu-tahu diusir sama wali-wali yang ada di situ. Lu udah keluar dari jalannya kita. Ngapain lagi ke sini? Keluar sono. Akhirnya bingung, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus kemana. Terbangun dari tidurnya dalam keadaan ketakutan. Yang di sana nggak berani nerima, yang ini pun juga dia diusir. Akhirnya dia taubat, sekarang saya balik ke jalan leluhur saya. Andaikan metode yang dia jalankan benar, dia nggak patut ngikutin metode yang di luar dari apa yang diajarkan oleh leluhurnya. Andaikan ilmu dan tariqah yang dia tempuh di sana benar, andaikan benar, nggak pantas dia tinggalkan tariqah dan metode leluhurnya dan ilmu leluhurnya. Manjimaluhum ma'hu ilal ghair murjil, kata Habib Ali bin Hasan. Orang kalau punya ontak sendiri, nggak lari ngebonceng sama orang lain.
Mending ngebonceng orang yang dia boncengin punya onta. Kagak. Punya batu kali yang mogok. Jalan kaki nggak pakai sendal di jalan berlobang, jalan berduri. Dia tinggalkan ontanya dia. Barang siapa yang punya gerbongnya al-faqil muqaddam, maka jangan dia tinggalin tuh gerbong. Tetap di gerbongnya mereka. Dan gerbong ini terbuka buat siapapun.